Simfoni zigzag, seni dalam struktur. Pak Baskara melangkah masuk ke kelas dengan gaya santai, mengenakan luaran biru bermotif di atas kaos hijau zaitun kesukaannya. Di atas meja, ia menata 4 tas unik dengan pola zigzag warna-warni yang mencolok. Hari ini, kita tidak hanya melihat tas, ujar Pak Baskara sambil tersenyum. Kita akan membedah sebuah harmoni antara desain dan teknik. Mesya mendekat, jemarinya menyentuh permukaan tas yang tampak empuk, namun sangat kokoh. Ia terpukau oleh bagaimana pola zigzag itu berpadu sempurna dengan kilau rantai emasnya. Ini cantik sekali, Pak, gumam Mesya. Pak Baskara mengajak Mesya mengamati bagaimana bentuk tas tersebut tetap tegak sempurna, tidak lunglai seperti tas belanja biasa. Canvaso, yang selalu tertarik pada aspek teknis, mulai memperhatikan bagian dalam tas. Ia menyadari ada kerangka yang kuat di balik benang-benang tebal itu. Pak Baskara menjelaskan bahwa rahasianya terletak pada struktur kanvas plastik sebagai kerangka. Ini adalah pertemuan antara kelembutan benang dan kekuatan struktur industrial, jelas Pak Baskara kepada Canvaso. Pak Baskara mengajukan pertanyaan pertama. Menurut kalian, mengapa seseorang memilih tas karena tampilan visualnya, bukan cuma sekadar fungsi? Mesya berpikir sejenak. Ia melihat tas zigzag itu dan menyadari bahwa benda itu bukan sekadar wadah barang, melainkan sebuah pernyataan gaya yang mencerminkan kepribadian pemiliknya yang berani. Canvaso membandingkan tas kain miliknya dengan tas rajut kanvas plastik itu. Pak Baskara melontarkan pertanyaan kedua. Apa bedanya tas rajut kanvas plastik ini dengan tas kain, kulit, atau rajut biasa? Canvaso merasakan bobotnya. Tas ini terasa ringan seperti kain, namun memiliki ketegasan bentuk yang biasanya hanya dimiliki oleh tas kulit yang mahal. Tas rajut biasa seringkali melar jika diisi benda berat, tambah Mesya. Ia menyadari bahwa lubang-lubang pada kanvas plastik mengunci posisi benang sehingga pola zigzag tetap presisi. Canvaso mengangguk, memperhatikan betapa kuatnya rajutan tersebut saat ditarik perlahan, membuktikan bahwa struktur plastik di dalamnya adalah kunci keawetannya. Pak Baskara mengajak mereka melihat kesan visualnya. Warna pastel yang dipadukan dengan putih menciptakan kesan bersih namun ceria. Rantai emas ini memberikan sentuhan mewah, kata Pak Baskara kepada Mesya. Mereka berdiskusi bagaimana detail kecil, seperti pengunci logam bisa mengubah persepsi produk dari kerajinan tangan menjadi barang mewah. Pak Baskara bertanya pertanyaan terakhir. Siapa target pasarnya? Apakah remaja, guru, atau wisatawan? Canvaso membayangkan tas ini di rak toko Cindramata. Ia berpendapat bahwa wisatawan akan menyukai aspek kerajinan tangannya yang unik dan tahan lama, menjadikannya oleh-oleh yang elegan dan fungsional. Mesya menambahkan bahwa teman-temannya pasti akan menyukai tas ini karena bentuknya yang instagramable. Bagi guru, tas ini cukup kuat untuk membawa perlengkapan mengajar tanpa terlihat membosankan. Canvaso setuju bahwa desain zigzag ini sangat fleksibel untuk berbagai kalangan masyarakat yang mencari keunikan. Sesi apresiasi berakhir dengan pemahaman baru. Pak Baskara melepas kacamata hitamnya, menatap murid-muridnya dengan bangga. Desain yang baik adalah solusi atas material, tutupnya. Mesya dan Canvaso kini tidak lagi melihat tas itu sebagai sekadar rajutan, melainkan bukti bahwa kreativitas bisa memberikan jiwa pada struktur yang kaku.